Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Femi Nicole dari kelas Marketing 5D selaku Master of Ceremony dalam acara MedPro Virtual Exhibition Project 1. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika, para dosen, pembicara, teman-teman panitia, dan juga seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya hadir dalam acara MedPro Virtual Exhibition. Oke, untuk acara yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dan juga penjelasan mengenai Project 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Aji Kresno Murti selaku Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika dan juga dosen pengampu Project 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah hadir di sini di acara APP Fair 2020. Untuk acara kali ini merupakan acara exhibition atau pameran hasil karya mahasiswa, khususnya mahasiswa Project 1. Di mana Project 1 ini memiliki output berupa desain media cetak maupun media digital. Untuk mencapai tahap akhir, mahasiswa tersebut harus melalui berbagai macam proses di dalam Project 1. Antara lain seperti pencarian data perusahaan, pengolahan data tentang produk tersebut, kemudian pengolahan data terkait konsumen pengguna produk tersebut. Dilanjutkan proses fotografi dari produk tersebut, pengolahan desain, brainstorming ide, hingga akhirnya eksekusi desain grafis di akhirnya, sehingga dapat tercipta desain berupa media cetak maupun media digital. Selamat menyaksikan acara tersebut. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia beberapa gambaran dari hasil karya pameran Project 1. Selanjutnya, kita akan menampilkan keseluruhan hasil karya pameran Project 1
Wah, keren-keren kan hasil karya project satunya? Dan selanjutnya, Kak Vini Carisa akan ngasih tahu kita bagaimana sih tips and triknya dalam membuat desain yang baik dan tepat. Untuk waktunya, kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya dan harinya lancar-lancar aja. Nah, hari ini kita bakal bahas sedikit tentang poster yang udah kalian buat, terus juga ada sedikit teori tentang dasar desain grafis dan juga nanti ada tips gimana sih untuk pemula biar bisa belajar desain grafis. Nah, sebelum itu sebenarnya aku udah liatin semua poster yang udah kalian buat dan hasilnya itu semuanya bagus-bagus. Karena sebenarnya yang penting kalian mengerjakan dan selesai aja posternya itu udah satu langkah yang bagus lah gitu. Nah, jadi kita mulai aja. Sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Vini Carisa, sehari-harinya bekerja sebagai UI designer di perusahaan Batam. Terus di samping itu juga menjadi seorang content creator di sosial media yaitu Instagram. Bisa cek di Instagramnya langsung, username-nya vin.design, N-nya 2. Oke, sebelum masuk ke penilaian poster, aku mau kasih tahu dulu sedikit tentang desain grafis. Nah, jadi desain grafis itu sebenarnya adalah suatu bentuk seni yang tujuannya untuk memecahkan masalah komunikasi melalui visual, yaitu kombinasi dari elemen grafis seperti bentuk, garis, warna, dan sebagainya. Jadi poin penting di sini adalah sebenarnya desain itu fungsinya untuk memecahkan masalah. Jadi percuma gitu ya kalau misalnya kita bikin desain bagus-bagus mau segimana bagus pun tapi masalahnya nggak terpecahkan gitu, sama aja desainnya jadinya nggak berguna. Jadinya cuman sebuah pajangan. Nah, terus kita masuk ke, ini ada beberapa poster yang aku tunjukin. Jadi ini yang menurut aku bagus, tapi juga ada kurang-kurangnya gitu. Jadi kita langsung ulik, tapi bukan berarti yang nggak aku masukin di sini itu jelek, enggak. Karena nggak mungkin juga dijelasin satu-satu, jadi cuman ngambil beberapa. Nah, yang pertama ini ada poster karyanya Rifky Aficyana. Ini dia bikin poster untuk promosiin Galaxy Watch. Nah, yang mau aku tonjolkan di sini adalah cara dia mengkonsepkan. Menurut aku ini bagus banget karena memang biasanya produk-produk seperti Samsung, Apple itu kan lebih menunjukkan elegannya, mahalnya gitu. Biar kenapa sih orang belinya mahal? Kenapa sih orang mau tetap beli walaupun harganya tinggi dibanding merek-merek lainnya? Karena mereka itu terkenal dengan elegannya, minimalisnya. Nah, jadi menurut aku ini sebenarnya konsepnya bagus, karena dari kita lihat seperti ini aja udah tahu gitu, kalau ini pasti produk yang mahal, produk yang elegan gitu. Nah, tapi kurangnya di sini adalah menurut aku, eee, belum terlihat gitu, belum kalau misalnya aku dikasih lihat ini, aku nggak tahu apa sih kelebihan dari si Galaxy Watch ini. Apa sih fitur-fitur yang dia punya. Jadi di sini masih posternya itu kekurangan informasi gitu ya. Terus aku juga mungkin, misalnya kalau misalnya kita mau beli produk, biasanya kita bakal cari fitur-fiturnya dulu. Nah, di sini belum kelihatan gitu ya fiturnya ada apa aja, karena dia cuman murni ngasih tahu, "Oh, Samsung ada jual jam, jamnya elegan." Tapi nggak tahu, fitur-fitur yang lebih itu apa sih, karena sebenarnya orang beli kan untuk ngejar fiturnya. Jadi itu untuk poster yang pertama, terus yang kedua ada poster dari Oktias Faradila. Nah, Oktias Faradila ini menurut aku informasinya yang harus aku tonjolkan di sini. Jadi informasinya itu bagus banget karena dia langsung ngasih tahu gitu ya spesifikasi dari si mouse ini. Ada WiFi atau USB-nya, pakai USB yang seperti apa, terus dia juga power saving. Jadi menurut aku ini penting buat orang tahu kalau misalnya dia pengen beli sebuah mouse kayak gitu. Terus juga ada
ada linknya, jadi kalau mau beli bisa langsung ke situ atau mau informasi lebih lanjut bisa ke sana. Ada juga modelnya, jadi orang kalau searching gampang. Tapi yang kurang di sini menurut aku adalah pemilihan warna. Jadi warnanya itu masih kalau kita lihat yang di bawah ini masih agak bentrok gitu ya sama background-nya karena nggak kelihatan jelas. Mungkin warnanya bisa ditebalin lagi atau lebih kontrasin sama si background-nya. Terus juga dari segi hierarkinya masih kurang karena harusnya, logo nggak sebesar itu karena biasanya gini, yang paling penting itu biasanya nama dulu. Mau itu poster acara, harus nama acaranya dulu. Kalau poster produk, harus nama produknya dulu yang besar. Dan jadi menurut aku ini logonya masih terlalu besar untuk di situ gitu ya. Oke, terus yang ketiga ada punya Anastasia. Ini karyanya Anastasia dan menurut aku ini bagus juga. Dan di antara semuanya, kalau ditanya ketika aku scroll drive-nya, yang pertama aku buka itu ini, karena visualnya itu menarik banget. Jadi visualnya itu sangat-sangat bikin kita pengen lihat ada apa sih di dalam poster ini gitu. Tapi yang kurangnya masih sama kayak yang pertama tadi, informasinya juga masih kurang. Terus, mungkin bisa dimasukin juga kalau misalnya mau beli kita harus ke mana sih. Walaupun sebenarnya udah ada logo Miniso gitu ya, ya pastinya beli di Miniso. Atau mungkin bisa kasih keterangan seperti harga, jadi orang yang mau beli juga nggak kebingungan gitu, ini sebenarnya mahal atau enggak sih. Nanti dia capek-capek ke Miniso rupanya mahal gitu, terus nggak jadi beli, kan sayang gitu ya. Nah, jadi itu 3 poster yang aku pilih, sebenarnya semuanya bagus, cuman masing-masing masih ada kurangnya dan kalian bisa lihat aja, poster-poster yang aku cantumin ini, kira-kira kalian kurangnya di mana sih? Karena tadi juga udah dikasih tahu gitu ya. Oke, terus kita bakal bahas dasar-dasar desain grafis. Jadi sebenarnya dasar desain grafis itu ada banyak, mulai dari garis, garis itu adalah, 2 titik yang dihubungkan. Nah, maka menjadi sebuah garis. Mungkin kedengarannya ini elemen yang sangat simpel, elemen yang, nggak terlalu menonjol gitu ya, tapi sebenarnya kalau garis ini bisa digunakan dengan baik, maka hasilnya bakalan sangat bagus gitu. Nah, jadi elemen garis ini kecil-kecil cabai rawit. Terus biasanya garis ini juga membentuk sebuah bentuk atau ruang. Nah, jadi yang itu dasar desain grafis yang kedua, ada bentuk dan ruang. Bentuk itu bisa kita dapatkan dari bentuk-bentuk dasar aja kayak persegi, lingkaran, segitiga. Nah, nanti kita juga bisa membentuk ruang atau memberikan efek kedalaman yang fungsinya biasanya lebih ke 3D gitu ya. Terus yang ketiga ada teks. Teks ini juga harusnya kita semua udah tahu. Ini juga udah wajar banget ada di sebuah desain. Ya fungsinya untuk memberikan penjelasan lebih. Karena ada beberapa hal yang kadang tidak bisa dijelaskan dengan visual. Terus ada kontinuitas. Kontinuitas ini artinya keberlangsungan terus-menerus. Yang maknanya di sini adalah kita itu harus menciptakan style design atau elemen-elemen yang terus-terusan kita pakai dan dipakai berulang. Fungsinya apa? Biar desainnya itu konsisten dan pastinya harmonis. Terus juga ada tekstur. Tekstur ini rata atau tidaknya permukaan. Jadi fungsinya bisa untuk penekanan atau mungkin untuk memberikan efek-efek visual lain. Yang kayak misalnya biasanya ada, efek kertas yang diremuk, efek kaca. Nah, itu sebenarnya sebuah tekstur. Terus juga ada keseimbangan. Keseimbangan ini wajib banget ada di sebuah desain, karena kalau udah nggak seimbang, pasti desainnya itu nggak harmonis dan nggak bersatu gitu ya. Terus juga ada kontras. Kontras ini gunanya untuk memberikan penekanan. Jadi orang tahu gitu, mana sih yang lebih penting, mana sih informasi yang paling harus dibaca duluan, dan mana sih informasi yang sekiranya kurang penting.
Terus ada kesatuan. Kesatuan ini sama fungsinya untuk biar desainnya itu harmonis. Jadi nggak, oh ini elemennya solid, nanti bentar-bentar elemennya struk. Jadi kesannya itu labil dan nggak menyatu desainnya. Terus ada warna, warna ini paling sering dipakai dan sering juga orang bikin kesalahan di sini. Dan mungkin nggak kelihatan, tapi efeknya itu besar gitu. Nah, yang pertama ada warna analogus. Analogus itu kombinasi dua warna yang berdekatan dalam color wheel atau lingkaran warna. Nah, lingkaran warna ini sebenarnya udah ada. Jadi bukan aku karang urutannya, karena urutannya memang begini. Jadi dari kuning ke oranye, ke merah, ke ungu, biru, hijau, dan balik lagi ke kuning. Nah, kalau analogus ini kita mengambil satu warna dari lingkaran warna ini, misalnya aku maunya ngambil biru. Nah, jadi kombinasi warnanya kita tinggal ambil warna yang berdekatan sama si biru ini, yaitu si ungu dan si biru muda. Maka jadilah sebuah kombinasi warna analogus. Terus juga ada monokromatik. Dari namanya udah jelas. Jadi cuman pakai satu warna, tapi nanti shade dan tintnya dibuat berbeda. Bisa dinaikin atau diturunin. Jadi contohnya kalau kita ambil merah, kita tinggal turunin shade-nya dan turunin sekali lagi. Bisa juga dinaikin 2 kali atau dinaikin sekali dan diturunin sekali. Pokoknya intinya pakai satu warna. Terus ada complementary, yaitu kombinasi warna yang warnanya itu saling berseberangan atau berhadapan. Jadi kalau misalnya kita ambil merah, maka warna temannya adalah yang ada di seberangnya, yaitu si hijau. Kalau misalnya kita ambil orange, maka yang di seberangnya adalah si ungu. Nah, jadi fungsi si complementary ini sebenarnya biar menimbulkan sebuah kontras gitu ya. Jadi nggak cuma satu warna yang flat gitu, jadi ada kontrasnya. Terus juga ada split complementary, yaitu dua warna yang berseberangan tapi tidak benar-benar berseberangan. Jadi kalau misalnya kita ambil si orange, seberangnya itu kan harusnya biru ya. Tapi kita nggak ambil birunya, tapi kita ambil kiri dan kanan si biru tua ini, yaitu biru muda dan ungu. Fungsinya apa? Sebenarnya biar nggak terlalu kontras. Kalau komplementari tadi kan fungsinya biar kontras banget. Nah, ini biar nggak terlalu kontras. Terus juga ada triadic komplementari. Ini 3 warna berseberangan yang membentuk sudut 120 derajat. Jadi kalau kita ambil merah, kita tinggal ambil lompatan tiganya, terus kita dapat biru. Terus kita ambil lompatan tiganya lagi, kita dapat kuning. Berlaku juga untuk warna-warna yang lain. Terus ada complementary tetrad. Dari nama tetrad ini udah pasti 4. Jadi kita bakal ngambil 4 kombinasi warna. Nah, caranya itu adalah mengambil warna yang berseberangan yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau dari merah kita tinggal lompat 2, ke ungu lompat 2, ke hijau lompat 2, ke orange. Maka jadilah kombinasi 4 warna. Terus ini ada tools atau senjata yang biasa dipakai buat ngedesain gitu ya. Yang pertama itu ada aplikasi Adobe. Aplikasi Adobe itu udah pasti gunanya buat ngedesain. Entah itu buat desain video, desain poster, desain aplikasi, itu semua Adobe ada sediain aplikasi khususnya. Terus juga ada Figma, ada Canva, CorelDRAW, Affinity Design, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan poin penting di sini adalah bukan senjatanya, tapi orangnya gitu ya. Orangnya dan ide kreatifnya, karena percuma mau aplikasi semahal apapun kalau kita nggak bisa keluarin ide kreatifnya, maka sama aja hasilnya nol gitu. Jadi nggak peduli mau aplikasinya itu aplikasi yang gratis atau aplikasi yang berbayar sekalipun, semua tergantung dengan ide kreatifnya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit tips buat kalian yang baru mau belajar desain, tapi mungkin nggak punya background desain atau jurusannya bukan tentang desain gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak apa-apa, jadi nggak ada hubungannya karena aku sendiri juga bukan dari TKV gitu, karena aku di teknik informatika, jadi di dalamnya belajar coding, belajar keamanan jaringan, dan desainnya sedikit lah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan kalian dari mana sih background-nya gitu. Terus jadi ini ada beberapa tips buat kalian yang baru mau belajar desain. Yang pertama itu pahami dasar-dasar desain. Dasar-dasar desain tuh yang mana sih? Yang tadi udah dijelaskan di awal. Jadi yang ada garis, bentuk dan ruang, kontras, dan sebagainya itu adalah dasar-dasar dari desain.
Mau belajar dasar-dasar desain itu bisa dari mana? Sebenarnya kalian bisa mulai dari, lihat karya-karya orang. Nah, jadi bisa lihat apa aja sih, dasar yang dia pakai di desainnya. Kenapa sih bisa kelihatannya bagus? Kenapa sih, yang ini di-bold, yang ini enggak? Jadi itu sebenarnya ada alasannya pasti dan itu bisa kalian coba lihat aja gitu, coba dipantau. Karena nanti pelan-pelan semakin sering kalian lihat desain orang, kalian bakal sering lebih terbuka ke knowledge-nya dan bakal makin banyak nyimpan ilmu. Terus yang kedua, tentukan gaya kalian dalam desain. Jadi banyak orang yang style desainnya itu beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin dia suka yang minimalis, dia suka yang simple, dia suka yang bersih. Tapi dia nggak suka yang terlalu fun, terlalu ramai, terlalu colorful. Dan ada orang yang kebalikannya gitu, dia suka yang colorful, dia suka yang warna-warni gitu. Jadi itu sebenarnya nggak ada masalah karena semua style itu, bagus-bagus saja kalau memang bisa sesuai dengan dirinya dan dia tahu cara kombinasiinnya. Nah, jadi itu yang kedua, terus yang ketiga belajar dari sekitar. Cara belajar dari sekitar yang paling gampang itu adalah dengan teknik ATM. Teknik ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi amati di sini adalah kalian bisa melihat karya yang kira-kira kalian suka. Nah, yang kalian suka, terus kalian list. Kenapa sih kalian suka sama karya ini? Mungkin karena style yang minimalis, atau karena style yang colorful. Nggak apa-apa, ditulis aja, di-list-kan aja semua. Nah, kalau sudah banyak nih listnya, kalian bisa coba ditiru. Jadi ditiru aja dulu. Misalnya dia pakai elemen garis, ya udah kalian tiru aja pakai elemen garis. Terus dia bikin misalnya, warnanya cuma 2, ya udah kalian tiru aja 2. Sampai benar-benar hasil yang kalian bikin itu mirip banget sama yang punya yang kalian amati itu. Nah, setelah itu kan udah jadi tuh, yang kalian tiru persis dengan si pemilik karya. Terus yang terakhir kalian modifikasi. Cara modifikasi itu gimana? Jadi kalian cari, apa sih yang kurang dari desain yang kalian tiru ini? Di mana sih letak minusnya? Di mana sih bagian yang kalian nggak suka? Nah, yang di bagian yang minus dan kalian tidak suka itu yang kalian improve. Kalian cari solusinya. Gimana biar desainnya menjadi bagus dan tidak ada minusnya. Nah, kalau sudah dapat, maka kalian tinggal bikin versi barunya kalian, yang kalian merasa lebih baik dari yang kalian tiru. Nah, jadi sebenarnya ATM ini bagus banget kalau caranya benar. Karena semakin ke sini juga semakin sering orang-orang itu bukan amati tiru modifikasi gitu ya, tapi amati tiru udah gitu aja. Jadi cuman sampai niru, padahal poin penting di ATM ini adalah di modifikasinya. Jadi jangan sampai salah konsep dan salah kaprah, karena fokusnya di sini adalah belajar. Jadi kalian sebenarnya nggak apa-apa meniru karya orang, tapi jangan sampai dipakai untuk sampai komersial gitu, sampai dijual kalian tetap niru karya orang itu salah. Jadi cukup pada saat belajar aja menirunya, nanti kalau udah prakteknya, udah buat menghasilkannya, bikinlah karya yang original, karya asli gitu ya. Jadi nggak, ya ATM sebenarnya nggak apa-apa juga, tapi modifikasinya itu harus benar-benar yang nggak kelihatan meniru. Kalau masih kelihatan meniru itu bahaya ya nanti. Nah, itu untuk ATM, terus yang terakhir, terimalah kritik dan saran. Jangan sampai kalian menutup diri bahwa berpikiran bahwa, oh desain aku kayaknya udah cukup deh, kayaknya udah bagus. Jangan pernah kayak gitu. Buka aja kritik dan saran kepada orang-orang, mau itu orang yang paham desain, mau yang nggak paham desain. Buka aja, dan nanti dari kritik saran itu kalian bisa improve lagi, apa sih yang kurang sebenarnya dari desain aku? Apa sih yang harus diperbaiki lagi? Nah, jadi nggak apa-apa, kritik dan saran itu bagus, bagus banget karena fungsinya kembali lagi nanti ke kaliannya gitu. Nah, malah kalau misalnya orang yang biasanya nggak mau dikritik dan nggak nerima saran itu bakalan susah untuk upgrade dirinya karena dia nggak tahu apa yang kurang dari dirinya. Dan itu
prinsip yang salah gitu ya. Nah, yang terakhir jangan pernah takut untuk berkarya karena begini, sebenarnya desain itu konsepnya learning by doing, yang artinya sambil belajar sambil mengerjakan. Karena kalau misalnya kalian takut untuk berkarya, mau tunggu jago dulu baru berkarya, kalian nggak bakal sampai di titik jago. Malah justru desain itu sesuatu yang harus diasah. Jadi semakin sering jam terbang kalian, semakin sering kalian praktek, maka kalian bakal lebih cepat meningkat skillnya daripada yang sibuk belajar terus tapi nggak pernah coba berkarya. Malah hasilnya bakal nggak naik-naik atau dia di situ-situ aja. Terus juga jangan pernah takut sharing ke orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai membuat sebuah karya, di-share aja ke sosial media, jangan pernah takut, nanti dibilang jelek, nanti dibilang kepedean. Baru pertama desain udah di-share-share, nggak apa-apa, itu sebenarnya adalah bagian dari proses. Malah kalau orang yang takut berproses, itu bakal susah untuk maju. Jadi, jangan pernah takut untuk berkarya, kerjakan aja dulu, selesaikan aja dulu, sampai kalian lupa kalau kalian lagi belajar. Sampai kalian udah siap untuk menghasilkan sebuah karya yang sifatnya komersial. Nah, jadi mungkin sekian yang bisa aku jelasin hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian dan bisa jadi bekal kalian untuk ke depannya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan pengucapan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak buat Kak Vini Charissa selaku pembicara kali ini yang telah membagikan ilmunya berupa tips and trik dalam membuat desain yang baik, benar, dan juga tepat. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari mahasiswa marketing 1D mengenai Project 1. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadanti Dewi dari kelas MPIE 5B. Di sini saya sebagai asisten dosen Project 1 yang dimana ikut berpartisipasi dalam acara pameran Project 5 MPIE 5D ini. Pesan untuk anak-anak Project 1, mudah-mudahan selama kalian menjalani mata kuliah Project 1 ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa merubah diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga apa yang udah disampaikan oleh Pak Aji maupun teman-teman asdoslang lainnya, semoga bisa membuat kalian menemukan jati diri kalian sendiri. Misalnya dengan adanya Project 1 yang dimana itu mata kuliah desain, kalian bisa menemukan bahwa wah diri kalian ini ternyata bisa loh didesain gitu. Yang dimana itu bisa berguna untuk di dunia kerja nanti lainnya. Pesannya tetap semangat, jangan putus asa buat kalian semua. Ingat Project 1 ini baru tahap awal banget buat kalian melangkah ke tahap-tahap selanjutnya. Nanti masih banyak mata kuliah ataupun project-project lainnya di semester-semester selanjutnya. Ingat, apapun pengalaman yang kalian dapat pada saat kalian menjalani mata kuliah project ini ataupun mata kuliah yang lainnya, baik itu dari perilaku, baik itu dari perkataan, perbuatan, dari dosen yang kalian dapatkan ataupun asdos yang kalian dapatkan, ingat selalu ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan semangat juga buat MPIE 5D yang sedang menjalani Project 5, mudah-mudahan pamerannya sukses dan yang terbaik buat kalian. Terima kasih semua. Perkenalkan, nama saya Raden Matisan Rizal dari kelas MPIE 1D. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama saya menjalani kuliah di Politeknik KPP, khususnya pada mata kuliah Project 1. Yang pertama, saya merasa pada mata kuliah Project 1 ini mengajarkan saya tanggung jawab dan kedisiplinan itu sangat penting agar saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan itu tepat waktu. Yang kedua, Project 1 ini menambah banyak pengalaman baru untuk saya yang berguna untuk saat ini dan untuk nanti ketika saya sudah masuk ke dunia pekerjaan. Yang ketiga, semoga apa yang saya dan teman-teman saya dapatkan
dapat berguna untuk masa depan kita semua. Sekian pesan dan kesan saya untuk mata kuliah proyek 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ada Akbar Hidayat dari kelas MPIE 1D dengan NIM 200303458. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah proyek, yang pertama itu saya jadi banyak belajar tentang hal yang saya tidak tahu. Yang kedua, mata kuliah proyek termasuk mata kuliah yang istimewa. Yang ketiga, mata kuliah proyek penuh dengan misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Khairunisa dari Manajemen Pemasaran Industri Elektronika 1D. Kesan pesan saya selama belajar proyek di semester 1 ini, saya dapat mengenal luas dan detail bagaimana cara memasarkan produk di offline maupun online store, baik dari postingan Instagram, iklan YouTube, poster, banner, dan juga billboard. Dan juga dibimbing oleh kakak-kakak yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan mereka pun tidak sungkan untuk berbagi tips and trik kepada kami dalam proses pengerjaan proyek 1. Itu saja kesan pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek itu selalu punya kejutan. Seru, asik, menegangkan. Project, mantap. Proyek, yuk pasti bisa. Proyek bikin susah tidur. Proyek butuh perjuangan. 3 kata buat proyek: deg-degan, panik, mantap. Proyek bikin rindu kasur. Proyek mantap, seru, menegangkan. Proyek, deadline, ACC, revisi. Menegangkan, seru, dan menyenangkan. Proyek the best. Proyek, Korel, deadline, begadang. Menegangkan, menyenangkan, mengharukan. Proyek lancar barokah. Proyek itu rasanya mantap. Kesan proyek 2020 adalah senang, bangga, tegang. Proyek itu seru, tapi ngeremin. 3 kata untuk proyek, mari hargai waktu. Deg-degan, takut, nangis. Proyek, begadang, revisi, nangis. 3 kata untuk proyek: keren, mantap, susah ditebak. Proyek bikin senam jantung. Proyek, Korel, deadline, begadang. Proyek bikin kaget. Proyek, mantap. Proyek pasti begadang. Proyek panik, dan nangis. Proyek itu melelahkan, meresahkan, namun melegakan. 3 kata buat proyek: asik, seru, mantap. Proyek, yuk semangat ya. Hai semua, tidak terasa ya, waktu kurang lebih 1,5 jam ini kita lalui bersama menonton acara ini, mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Di sini saya Julita Eristina selaku perwakilan acara Medpro Virtual Exhibition Project 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang mau terlibat untuk menyukseskan acara ini, yaitu acara Medpro Virtual Exhibition Project 1. Untuk yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Aji selaku Kepala Program Studi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika dan juga selaku dari dosen pengampu mata kuliah Project 1 yang dimana beliau memberikan kata sambutan serta memberikan pengertian terkait Project 1 yang juga memberikan bagaimana pembuatan hasil desain dari mahasiswa semester 1. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Kak Vini Karisa yang dimana mau bekerja sama dengan kami
untuk mengisi acara ini, yaitu acara Medpro Virtual Exhibition, yang dimana memberikan tips yang baik dan benar dalam pembuatan hasil desain, dan juga memberikan saran-saran kepada mahasiswa semester 1 terkait hasil desainnya tersebut. Dan juga saya berterima kasih kepada Pak Yudani selaku dosen pengampu dari mata kuliah Project 5, yang dimana mau membimbing kami, membina kami dalam pembuatan acara event virtual ini, dan juga memberikan semangat serta motivasi kepada kami dalam menghadapi kendala dalam situasi COVID-19 ini. Dan juga saya berterima kasih kepada mahasiswa semester 1 yang sudah mau bekerja sama dengan kami, mau memberikan hasil desainnya kepada kami, agar hasil desainnya kami pamerkan dalam acara Medpro Virtual Exhibition ini. Dan juga saya berterima kasih kepada setiap penonton yang sudah mau mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, yang sudah mau join untuk melihat desain-desain dari mahasiswa semester 1. Dan juga saya berterima kasih kepada segenap panitia, yaitu Femi Nicole, Aisyah Novianti, Farhan Jaki, dan juga Muhammad Hidayatul Astoni, yang sudah mau bekerja sama dengan baik untuk membuat acara ini dengan semaksimal mungkin, walaupun acara ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk mengakhiri acara ini, saya Julita Eristina selaku perwakilan dari acara Medpro Virtual Exhibition mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun adanya kekurangan dari acara pameran ini. Untuk dari itu, saya mengucapkan salam sehat, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak. Salam COVID-19.